Benarkah ada kecurangan yang masif, terstruktur, dan tersistematis pada pemilu tahun 2024 ini? Sebelum video ini dimulai, saya turut berduka cita atas berpulangnya 57 orang petugas KPPS. Semoga diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Dan saya juga ingin memberikan apresiasi penuh bagi para anggota KPPS dan saksi yang jujur dan transparan karena telah bekerja lembur berhari-hari untuk mensukseskan pemilu ini. Assalamualaikum. What is up, Smartisan? I'm Lee. I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Ada suatu realitas yang tidak mungkin lepas dari jerat pemilu di negara demokrasi di dunia ini. Hal itu meliputi kecurangan, manipulasi, pemalsuan suara, intimidasi, dan tipe-tipe fraud lainnya. Jika kita membuka mata dan hati kita dan mengenyampingkan segala hal yang berbau fanatisme berlebihan yang telah lama membelenggu paradigma berpikir kita, tentu sebenarnya kita bisa melihat secara kasat mata tentang kecurangan-kecurangan tersebut dari segala arah, dan tentunya kecurangan yang tersistematis ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan sayangnya oknum-oknum tersebut berada di semua paslon atau partai dari semua kandidat yang berkompetisi pada pemilu. Bahkan juga ada yang sudah tertangkap polisi, dan oknum tersebut tentunya berlaku di seluruh negara yang menganut sistem demokrasi di negara manapun. Nah, diksi fraud atau kecurangan ini jelas tidaklah merupakan sebuah diksi yang tendensius untuk menyerang personal atau seseorang dari paslon manapun atau partai manapun. Namun, kita tidak bisa menampik semua bukti yang sudah tersebar di internet jauh-jauh hari sebelum hari ini. Dan Anda juga pasti tahu tentunya kalau ada oknum yang mungkin tidak terafiliasi secara langsung dengan paslon jagoanmu yang melakukan kecurangan di tempat-tempat atau TPS tertentu untuk memanipulasi suara dari paslon terkait. Tentu sekali lagi ini semua hanya kelakuan oknum di negara Wakanda. Karena tentunya di Indonesia tidak ada lah oknum-oknum seperti itu. Karena pemilu di Indonesia itu tentunya tidak ada kecurangan ya. Ya, karena orang Indonesia ya pastinya jujur-jujur. Nah, apakah oknum-oknum tersebut ada yang berafiliasi pada sosok-sosok besar, seorang politikus atau sosok-sosok besar negarawan? Ya, tentunya saya tidak akan membahas hal ini karena ini akan berujung ujung-ujungnya ya fitnah. Karena semua asumsi tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum. Dan sayangnya kecurangan pada setiap pemilu itu pasti terjadi terlepas besar atau kecilnya penyelewengan dari kecurangan tersebut. Dan itu pasti tidak ada sejarahnya dalam general election sebuah negara demokrasi yang pure tidak memiliki kecurangan. Dimanapun negaranya, kecurangan itu pasti ada. Pasti. Nah, jangan pernah sekalipun Anda para fans fanatik suatu tokoh politik tertentu bermimpi ada pemilu yang tidak curang. Karena mimpi itu tidak mungkin terjadi. It's impossible untuk terjadi. Siapa yang bilang itu semua impossible? Yang bilang adalah Bapak Prof. Mahfud MD sendiri. Nah, tentunya beliau sudah banyak experience-nya tentang hal-hal yang menyangkut tentang pemilu, karena beliau juga sudah pernah menjadi ketua MK. Jadi ya, apapun yang keluar dari mulutnya patut untuk kita pertimbangkan keabsahan opini-opini dari beliau. Nah, walaupun sudah pasti kecurangan-kecurangan tersebut terjadi, hanya sedikit yang bisa dibuktikan. Karena bagaimanapun yang curang bukanlah kandidatnya secara langsung, tapi ya sudah pasti memakai kaki tangan atau proksi-proksi dari oknum-oknum yang sudah saya bilang tadi. Ya, terlepas dari apapun alasannya. Ya, ada alasannya karena dibayar, ada yang karena hanya untuk memfitnah
paslon yang tidak disukainya, dan ada juga oknum yang memanipulasi kecurangan tersebut untuk mengelabui publik. Nah, mari kita berkaca pada pemilu yang ada di Zimbabwe dan Kongo, yang kecurangannya sudah tidak dapat untuk dibantah lagi karena buktinya sudah banyak di internet. Karena baru-baru ini 3 menteri dan 4 gubernur yang ada di Kongo, mereka semua telah didiskualifikasi karena kekerasan dan penipuan pada kontestasi politik yang mereka adakan di negara Kongo. Nah, selain negara yang ada di Afrika tersebut, ada satu negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu Myanmar, yang beritanya juga mungkin cukup hangat beberapa tahun yang lalu. Juga pemilunya dipenuhi oleh kontroversi dan dugaan-dugaan kecurangan pada pemilu mereka tahun 2020 lalu. Karena militer Myanmar menuding adanya kecurangan dan mengklaim terjadinya pelanggaran serius dalam proses pemilu tersebut. Sehingga pemerintahan di negara mereka diambil alih oleh junta militer atau pemerintahan diktator yang dipimpin oleh seorang kepala militer pada tahun 2021 bulan Februari lalu, tepat sekitar setahun setelah mereka mengadakan pemilu secara resmi, yang mana diikuti oleh tertangkapnya atau oleh penangkapan pemimpin terpilih mereka tahun 2020 tadi, yaitu Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintahan sipil yang masih bekerja pada saat itu. Nah, setelah kudeta tersebut berlangsung, yang mana pencetus utamanya tentunya sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu kecurangan pemilu, sampai sekarang keadaan Myanmar masih sangat memprihatinkan dan sangat kompleks dengan banyaknya pemberontakan yang terjadi. Karena rakyat di sana sangat menentang kekuasaan militer yang otoriter, dan mereka ingin kembali lagi pada pemerintahan sipil yang demokratis seperti sebelumnya. Nah, ada satu negara lain yang juga sedang merayakan atau yang telah selesai merayakan pesta demokrasi di tahun 2024 ini, yaitu Taiwan. Yang mana konflik dari partai pro-China dan partai anti-China melahirkan pemilu yang cukup kompetitif dan cukup banyak pro kontranya. Sehingga banyak desas-desus tentang kecurangan pemilu yang dihembuskan oleh partai-partai yang ada di Taiwan. Karena rakyat Taiwan khawatir bahwa China akan menggunakan hoax-hoax, disinformasi, dan kecurangan-kecurangan lainnya untuk melemahkan integritas pemilu di sana. Nah, mayoritas rakyat di Taiwan ini tentunya tidak mau jika partai Kuomintang atau partai pro-China ini menang. Karena jika partai Kuomintang ini menang, maka secara tidak langsung Taiwan akan menjadi bagian dari mainland atau bagian dari negara China. Dan tentunya jika Taiwan bergabung dengan China, maka kenyamanan untuk berdemokrasi, kenyamanan untuk menyampaikan pendapat, untuk mengkritik pemimpin, mengkritik sistem negara, tentu akan terbelenggu jika negara mereka bergabung dengan negara demokrasi sosialis seperti China, yang mana dengan kepemimpinan otoriternya tentunya mereka sangat anti kritik terhadap sistem kepemimpinan di negara tersebut. Nah, setelah saya memaparkan konflik-konflik yang terjadi di negara-negara tadi, tentu tidak bisa dipungkiri kecurangan-kecurangan seperti ini dapat juga terjadi di negara kita. Dan pastinya tentu adalah hal yang sangat menakutkan jika efek domino dari kecurangan tersebut terjadi di negara ini. Dan tentunya seperti yang kita bahas tadi, kecurangan ini tidak dapat dibumi hanguskan secara 100%. Tapi ya tentunya solusinya juga pastinya ada, karena hal-hal yang rumit seperti ini bisa diminimalisir oleh negara tentunya. Jika negara benar-benar bisa atau benar-benar mau untuk independen dan netral dalam menghandle kasus-kasus dengan kompleksitas serumit ini. Jadi mari kita berharap dan berdoa jika memang kecurangan-kecurangan itu terjadi, ya tidak peduli itu pihak paslon ABC atau partai ABC, semuanya sama saja. Nah, saya berharap pihak-pihak tersebut bisa diadili dan dihukum sebesar-besarnya oleh institusi pemegang wewenang tupoksi pada pemilu ini. Karena biasanya yang carut-marut seperti itu demokrasinya
Ya, hanya ada di negara Wakanda. Ya, dari awal kita kan memang membahas negara Wakanda. Karena ya seperti yang kita tahu, tentunya negara Indonesia sudah pasti profesional, sudah pasti kompeten, transparan, dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat dalam mengatasi situasi perpolitikan yang semakin memanas pasca pemilu ini. Karena secara teoretis, negara ada untuk melayani kebutuhan dan keinginan warga negaranya. Nah, sebelum saya undur diri, kita semua harus tahu bahwa di negara demokrasi ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi, jika kamu ingin kebutuhanmu terpenuhi, jika kamu ingin keinginanmu terrealisasi, silahkan klik like dan subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-temanmu, ke sahabat, keluarga, dan semua kerabatmu, agar keinginan Anda segera terpenuhi oleh negara Wakanda. So I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye bye.